pada saat kamu kosongkan dirimu, dibagi kosong, hasilnya tak terhingga. Ingat itu ya. Tapi pada saat berapapun amalmu, dibagi jumlah amal yang kamu lakukan, yang merasa beramal, kecillah hasilnya, sahabat ya. Itulah kenapa Allah menyuruh kita memfanakan diri, mematikan diri, belajar mati di dalam hidup dari sahabat, supaya berapapun bahkan dosa dibagi dengan 0, hasilnya tak terhingga. Tadi semua angka minus dibagi 0, hasilnya tak terhingga. Itu matematika ya. Artinya itulah kenapa orang-orang kayak Robi Adawiyah, Fudail bin Iyad, Syashiri Sakoti, Umar bin Khattab, dan kemudian di kita ada Sunan Geseng, Sunan Kalijaga, dan ribuan para waliullah datang kemuliaannya terkadang dari pintu yang sebetulnya dikatakan oleh orang adalah maksiat. Jadi masih mau menuduh Allah akan membakarmu, nih Abah yang jamin ya. Kenapa? Karena Abah ngerti Tuhan yang penuh kasih sayang itu mustahil. Tadi semua sebagaimana kamu sendiri kepada anakmu, seburuk-buruknya anakmu, maka kata tadi kamu lebih kasih sayangmu adalah mendahuluinya, sahabat, terutama seorang ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ahadzatullah Ahmad ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abase itu MDNH, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita terus adalah meniti ke dalam diri, memahami hukum-hukum Allah, merasakan wujudnya Allah, merasakan ilmunya Allah, merasakan kasih sayangnya Allah, merasakan adalah kekuasaan Allah di dalam setiap helaan nafas kita. Pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin Abah jawab tapi sebelum Abah sampaikan, ada yang bertanya tentang akun yang resmi yang digunakan oleh Abah. Jadi sahabat, sekarang ini banyak sahabat-sahabat kita yang menyiarkan daripada apa-apa yang Abah sampaikan, materi yang Abah sampaikan, lebih dari 11 adalah YouTuber ya. Semuanya itu adalah yang resmi, yang milik Abah hanyalah satu ya sahabat, adalah Abah Setu Channel, Abah Setu MDNH Channel. Maka yang lainnya itu bukan adalah channel Abah ya. Tapi bagi Abah tidak apa-apa, selama ilmu itu bermanfaat tidak jadi masalah. Cuma yang menjadi persoalan adalah barangkali kalau kalian ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, maka ikutlah yang Abah
satu MDNH channel ini yang resmi, ya, yang merupakan akun Abah pribadi, ya. Jadi itu ya Mas Usman, bahwa yang lain-lain itu Abah tidak punya channel yang lain kecuali adalah Abah satu channel, ya. Nah, tetapi sahabat-sahabat yang ingin adalah berbagi dengan kalian dari akun yang lain itu pun silahkan. Tetapi persoalannya hanya satu saja, dari akun yang lain itu tidak akan memberikan jawaban, gitu kan tadi semua. Pada malam hari ini, sahabat, insya Allah saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan, ya. Mungkin pertanyaannya akan Abah gabungkan. Yang pertama adalah tentang manusia dan jin yang kata Allah akan banyak masuk pada neraka jahanam. Apakah maksud dari neraka jahanam di sini, sahabat? Marilah mulai kita menjadi orang dewasa dalam menafsirkan Al-Quran. Pada saat kita menafsirkan Al-Quran, maka karena Al-Quran itu merupakan banyak maknanya adalah secara merupakan syair Arab klasik yang sangat kuno. Maka memiliki banyak makna-makna sanepan dalam Al-Quran itu. Jadi sebagaimana bahasa syair yang luar biasa, Al-Quran itu syairnya Allah, ya, firman Allah, tetapi memiliki makna syair yang dalam, ya, dan menggunakan bahasa Arab klasik, Arab kuno, ya. Maka tentu di dalam setiap perkataan firman Allah dalam Al-Quran itu memiliki namanya juga syair, maka tentu memiliki adalah perumpamaan-perumpamaan yang dalam, sahabat. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang apakah betul neraka jahanam itu ada. Dan sebagaimana Allah kisahkan tentang manusia dibakar oleh api, manusia disiksa oleh Allah. Nah, disinilah sahabat butuh kedewasaan dalam menafsirkan Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran ini adalah merupakan, kita sudah mafhum, ya, dan sudah ditulis oleh ulama dalam kitab Khazinatul Asrar adalah bahwa sesungguhnya seluruh isi alam terhimpun di dalam Al-Quran. Al-Quran terhimpun di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah terhimpun di dalam makna Bismillahirrahmanirrahim. Maka berarti sesungguhnya seluruh isi Al-Quran itu adalah akan bermuara pada Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada saat Al-Quran itu bermuara pada Bismillahirrahmanirrahim, maka di dalam isi Al-Quran itu ada yang berlawanan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tentu memiliki makna yang tidak sebenarnya, gitu. Karena pada dasarnya murkanya Allah, marahnya Allah pada saat sudah dipertemukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, rontoklah kisah neraka itu. Rontoklah kisah azab itu. Rontoklah kemarahan itu. Sebagaimana kalian pada saat kalian sudah mencinta, hilanglah kebencian itu. Hilanglah kemarahan itu. Karena disitulah datang lagi firman Allah, rahmatku mendahului murkaku. Karena sudah sampai di Bismillahirrahmanirrahim, berarti kalau Allah masih menyiksa kalian, berarti sebagaimana yang kalian lempeng, karena Al-Quran itu memiliki adalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat, dan sekaligus Al-Quran juga adalah memiliki makna adalah perumpamaan tadi semua. Karena isinya itu betul-betul syair kelas tinggi Al-Quran itu. Kalau kita lihat dalam beberapa surat dalam Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran itu sebagai syair. Maka kalau berujungannya adalah ta, maka Al-Quran itu banyak menggunakan kata ta, ya, di belakangnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibu tasharat. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْشِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. Ini diulang. Kan indah syairnya Al-Quran itu. Nah, misalnya dalam ayat surat Al-Buruj tadi juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ.
Kutila sabul ukhdud. Nah, an-nari dzatil waqud. Nah ini contoh ya. Jadi indahnya Al-Quran ini. Contoh lagi misalnya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Indah Al-Quran itu. Ya. Jadi Al-Quran itu memang betul-betul adalah merupakan syair kelas tinggi. Maka seluruh penyair dunia sesungguhnya adalah munculnya syair itu adalah karena mereka sudah meniru bagaimana Allah membuat syair dengan firman-Nya itu yang luar biasa. Contoh lagi dah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha dan selanjutnya. Jadi Al-Quran itu sahabat, sesungguhnya inilah harus dipahami oleh kita. Terbukti dengan ayat-ayat yang dikeluarkan adalah menggunakan syair kelas tinggi. Maka pada saat memahami baik secara arti mafhum maupun mantuk, ya, maka untuk menemukan adalah mafhum nas daripada setiap nas yang ada itu membutuhkan ilmu, membutuhkan ketajaman hati yang hidup tadi semua. Maka itulah baginda Nabi bersabda, Innal Qur'ani sab'atu butun. Sesungguhnya Quran itu mengandung adalah 7 lapis makna, minimal 7 lapis makna. Maka mentafsirkan Al-Quran, sahabat, adalah selain kita juga paham adalah bagaimana, baik itu tafsir mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah, bahkan tafsir Allah firman bil firman, maka disinilah adalah merupakan membutuhkan kebeningan hati, kejernihan hati. Sebagaimana tadi pertanyaan daripada Mas Usman adalah, apakah betul jin dan manusia akan mengisi neraka jahanam? Firman Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya bangsa jin dan manusia akan masuk ke dalam neraka jahanam, katsiran dalam jumlah banyak. Nah di sini membutuhkan sahabat, karena kata Abah juga Al-Quran ini adalah merupakan syair yang sangat tinggi, menggunakan bahasa Arab klasik yang kuno. Tentu menemukan madlul dari setiap dalil itu membutuhkan kejernihan batin. Kalau bukan Allah yang membimbing, tentu saja kita tidak akan faham. Kan di dalam Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Demikian pula tentang ayat yang barusan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Karena Allah sedang bicara bahwa kamu itu adalah memiliki mata hati. Kamu juga memiliki telinga, batin. Kamu memiliki di sini. Tetapi disitulah. Maka Bimbo membuat lagu. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak merasa. Tadi. Disinilah sesungguhnya bagaimana hati kita digunakan untuk merasa. Maka pada saat Allah menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan rangkuman Al-Quran yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim, seharusnya bagi kalian yang sudah sampai kepada faham tentang Bismillahirrahmanirrahim, berarti selesailah segala perkara walaupun itu menakutkan, walaupun itu menyeramkan, tetapi kalau ngerti Al-Quran itu adalah syair yang sangat dalam, yang mana maknanya banyak menggunakan adalah perumpamaan-perumpamaan, maka gugurlah sesungguhnya kisah neraka jahanam itu. Bagaimana mungkin kemarahan akan bersatu dengan kasih sayang? Dan ingatlah sahabat, Allah menciptakan dunia ini dengan penuh kasih sayang. Ya, ada bahasa lagi yang mengatakan indahnya bumi ini, Allah menciptakan bumi ini sambil tersenyum. Menciptakan makhluk itu dalam keadaan tersenyum. Karena memang Allah itu penuh dengan keindahan, penuh dengan kasih sayang. Padahal pada saat menciptakan Adam sekalipun Allah berfirman, Allah berfirman bahwa sesungguhnya bahwa Allah menciptakan adalah walaqad karramna bani Adam. Siapa bani Adam? Adalah kita.
Walaqad Allah menggunakan litahki, karomna. Allah telah memuliakan Bani Adam. Maka disinilah Mas Usman menafsirkan Quran pada saat benarkah kalau begitu manusia akan dibakar oleh api, oleh Allah? Tidak, sahabat. Tapi di sini adalah tentang neraka itu adalah karena tadi berhati tapi tak merasa, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Ingat, di dalam dadamu itu ada mata. Di dalam dada kita ini ada telinga. Ya. Jangan kalah sama Vina Panduwinata. Di dadamu ada kumismu, tuh. Ada mulutmu, gitu kan. Semuanya di sini, di dalam dadamu ada kamu. Itu. Jadi sesungguhnya di dalam dada kita ini adalah, kata Allah, pada saat lahum kulubun la yafqahuna biha, pada saat punya hati tapi tidak pernah digunakan untuk merasa, maka disitulah, maka Allah sudah bicara tentang mata, telinga, dan hati. Di sini bicara tentang neraka. Neraka itu adalah sesungguhnya adalah sekolah buat kita. Supaya hati bisa merasa. Mata mampu melihat. Telinga mampu mendengar. Nah disinilah yang harus, maka kenapa? Ada nafi isbat, ada penglihatan dohir, ada penglihatan batin. Ada pendengaran dohir, ada pendengaran batin. Lahum kulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Nah, kalau yang demikian itu Allah berfirman, ulaika kal an'am. Jadi manusia yang bermata tapi tak melihat, yang bertelinga tapi tak mendengar, yang berhati tapi tak merasa, itulah binatang sesungguhnya. Jadi Mas Usman tentang neraka jahanam di situ adalah, kalau kita mengerti tentang sesungguhnya makna Bismillahirrahmanirrahim saja, sebetulnya sudah bubar. Jadi sekali lagi, pada saat apapun firman Allah dalam Al-Quran dibenturkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, segala kemarahan, segala siksa, azab yang pedih, tapi pada saat disandingkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, pasti kata-kata itu punya tujuan. Adalah kata-kata itu untuk mendidik. Kata-kata itu adalah pelajaran kepada kita. Supaya apa? Berhati, kita bisa merasa. Bermata, kita bisa melihat. Bertelinga, kita bisa mendengar. Itu sebetulnya pesan yang ini. Bukan untuk disiksa. Ya. Kalau Allah itu menyiksa, batallah Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah tadi kata Abah. Pada saat seluruh isi Al-Quran itu dihimpun dalam Fatihah. Fatihah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka seluruh isi Al-Quran tentang penyiksaan. Kemarahan. Azab. Neraka wel. Neraka syakor. Neraka jahanam. Semuanya bubar, sahabat. Bubar. Kenapa? Bisakah kamu pada saat bersamaan rasa pada orang tua saja, sahabat, sudah ditanamkan rasa kasih sayang yang melebihi. Maka Imam Syajili pernah Abah kisahkan tentang berbicara dengan seorang ibu. Wahai ibu, apakah ibu tahu anak ibu akan menyayangi ibu? Tidak, kata si ibu itu. Wahai ibu, tahukah ibu anak ibu akan membanggakan ibu? Saya juga tidak tahu. Wahai ibu, apakah ibu yakin bahwa anak ibu itu akan menghormati ibu? Saya juga nggak yakin. Tapi kenapa ibu tetap ingin punya anak? Si ibu itu berkata, wahai Syekh, karena sungguhnya aku tahu. Aku menyayangi anakku melebihi segala kesalahan. Tuh. Itulah pada saat Rahman disandarkan dengan Rahim, maka disitulah hilanglah istilah-istilah siksaan-siksaan. Adapun Allah menyampaikan itu di awal adalah hanya untuk menakut-nakuti. Sama saja pada saat kalian orang tua. Hei, kamu kalau seandainya nanti tidak sholat. Nah, seandainya kamu nggak sekolah. Seandainya, hei anakku, kalau kamu tidak belajar. Kalau kamu tidak menghormati orang tua. Kalau kamu nanti jadi anak yang kurang ajar. Nah, misalnya. Tapi perkataan itu karena semuanya penuh dengan kasih sayang. Perkataan itu semuanya penuh dengan makna cinta. Bukan marah yang marah. Maka apalagi dengan Allah. Manusia, sahabat. Kalau seandainya kalian sudah menonton di dunia ini. Singa setiap melahirkan anak dimakan. Macan setiap melahirkan anak dimakan. Kalian lihat. Betapa kasih sayangnya seekor binatang kepada anaknya. Itu menunjukkan tetesan daripada nur jamalilahnya Allah. Nur kasih sayangnya Allah, sahabat.
Justru sekarang ini manusia, bahkan tadi, ulaika kal an'am balhum adhal. Sekarang manusia justru sudah melebihi daripada binatang itu. Maka nanti kita akan bahas surat Asy-Syura, surat Al-Isra 61 sampai 65. Bagaimana sesungguhnya sekarang ini manusia kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi sebenarnya sadar nggak sadar yang muncul diri palsu kita. Yang muncul adalah bukan diri kita yang sejati, tetapi adalah yang muncul adalah ego kita. Inilah yang harus dipahami tentang setan, tentang iblis, tentang neraka, yang harus kita pahami supaya kita tidak salah menuduh kepada Allah, sahabat. Ya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menyampaikan banyak ayat, lebih dari abad temukan 8 ayat dalam Al-Quran yang berkaitan bahwa Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Sesungguhnya kata Allah, aku telah membuat perumpamaan-perumpamaan kepada manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang aku berikan faham. Nah, disinilah sahabat, mari bersandar pada Allah. Dan jangan kita adukan tadi semua. Jangan punya anggapan kepada Allah itu dengan sangkaan-sangkaan yang buruk. Karena Allah itu sangat menyayangi kita. Sebagaimana pernyataan si ibu tadi kepada Imam Syadzili. Pernyataan si ibu tadi kepada Imam Syadzili jelaslah. Bahwa sesungguhnya kalau seorang ibu pun, dia walaupun tahu anaknya belum tentu menyayanginya. Walaupun anaknya belum tentu adalah bertanggung jawab kepada dirinya. Walaupun belum tentu anak itu membahagiakan dirinya. Tapi tetap dia komitmen punya anak. Karena dia tahu batas dia. Silakan kamu rasakan, wahai kaum ibu. Bagaimana sayangmu pada anakmu itu? Adakah marahmu itu karena marah? Bukan. Marahmu karena cinta. Marahmu adalah pendidikan. Marahmu untuk menyadarkan kepada anakmu. Karena saking sayangnya kamu pada Allah. Jadi Mas Usman pada saat Allah bicara tentang neraka. Sebetulnya adalah bukan untuk menyiksamu. Karena pada saat Tuhan itu menyiksa, batalah dia adalah memiliki makna Bismillahirrahmanirrahim itu. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Abah sudah membahasnya tadi semua. Bismillah itu adalah majrur. Allahi adalah mudhafun ilaih. Sementara Ar-Rahmani adalah sifat, Ar-Rahimi adalah sifat. Maka sesungguhnya itulah kenapa semuanya akan bertuju pada Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah kenapa semuanya akan bertuju pada Al-Fatihah. Al-Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang semuanya. Itulah kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Bagaimana coba bayangkan. Kalau ibunya Al-Quran. Ibunya ibumu. Maka ibumu tempat kamu mengadu. Ibumu tempat kamu bersandar. Ibumu tempat kamu bermanja. Ibumu tempat kamu menyandarkan harapanmu. Itulah mana Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah sebagai perwakilan daripada ibumu itu. Maka ingatlah pada saat ruh sebelum diturunkan, ditiupkan ruh ke dalam kandungan ibu. Pada saat sudah selesai janin itu terbentuk. Tadi faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ditiupkan ruh itu. Kan ruh itu berdiskusi dengan Allah. Tentang dia minta nama malaikat yang akan menjaganya. Allah berkata, malaikat yang menjagamu, yang menyayangimu adalah sebagai cipratan dari kasih sayangku. Dia bernama ibu. Dia bernama mama. Dia bernama Umi. Yang akan menyayangimu. Melebihi sayangnya kepada dirinya sendiri. Banyak seorang ibu pada saat dokter sudah memvonis memilih dirinya atau bayinya. Mereka lebih memilih bayinya. Dan siap berkorban mati untuk anaknya, sahabat. Jadi, masihkah kalian masih akan menuduh Allah yang begitu cinta padamu dengan neraka jahanam yang tidak kalian fahami, dan menuduh Allah dengan hal-hal yang buruk? Tidak. Karena berbagai surat dalam Al-Quran berkisah tentang neraka, surat Waqi'ah, surat Al-Haqqah, dan lain sebagainya. Itu perumpamaan. Karena surat-surat itu akan menguju pada Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat Bismillahirrahmanirrahim itu sudah dibenturkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, marah dibenturkan dengan kasih sayang, maka kasih sayang itu menutupi kemarahan, sahabat. Coba kamu rasakan. Ya.
Maka itulah Allah berfirman, sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasih sayangku mendahului pada marahku. Kamu silakan buktikan pada anakmu sendiri betapa marahnya kamu pada anakmu yang nakal. Tapi pada saat kamu ingin memukulnya, terkadang kasih sayang mendahului. Sahabat. Kecuali nggak tahu kalau hati kalian adalah sudah sejahat binatang. Karena hari ini tidak sedikit orang tua memiliki tadi. Sahabat, pahami ya. Jadi mari kita sekarang luruskan adalah, maka apalagi setelah kita pahami di situ ada Bismillahirrahmanirrahim itu dihimpun dalam titik bah. Bikana maka nabi yakunu mayakunu, dengan sebab Allah lah ada segala yang telah terjadi. Dengan sebab Allah lah apa yang sedang terjadi. Dengan sebab Allah lah akan ada apa yang belum terjadi. Mari kita cintai Allah. Karena dia sangat mencintai kita. Walaqad karramna bani Adam. Dan dia sudah memuliakan Bani Adam. Tadi semua ya. Walaupun memang ada syaratnya. Baginda Nabi bersabda, an-nasu li Adam. Manusia itu dari Adam, wal Adam min turab. Dan Adam itu dari tanah. La fadla li Arabiyyin ila Azamiyin. Tidak ada kemuliaan orang Arab di luar dan di luar Arab. Wala fadla li aswada ilal ahmar. Dan tidak ada kemuliaan kulit merah dan kulit hitam illa bitaqwa. Nah, berarti sesungguhnya Allah bicara tentang neraka jahanam itu supaya kamu adalah takwa pada Allah. Kenapa kita harus takwa pada Allah? Karena Allah ingin melimpahkan segala kasih sayangnya kepada dirimu. Di sini. Walaupun Allah itu menyayangimu tanpa syarat. Maka tadi Bismillah Ar-Rahmani, Allah itu menyayangimu tanpa syarat. Walaupun Ar-Rahimi, Allah menyayangimu dengan syarat. Tapi begitu didahului Ar-Rahman, maka hilanglah syarat itu sahabat. Maka itulah kata Rahman dan Rahim disandingkan. Kan tadi, kalau Bismillah adalah majrur, kalau Allahi adalah mudhafun ilaih, sementara Ar-Rahmani sifat, Ar-Rahimi sifat, maka di situ ada pesan yang luar biasa. Maka disitulah kenapa ada titik bah, bikana maka nabi yakunu mayakunu. Dan di situ ada berlaku hukum ba, ya sahabat, ya. Maka disinilah kenapa juga kita setiap pekerjaan itu disunahkan membaca Bismillah. Karena supaya pekerjaan itu memiliki nilai. Pada saat apapun dikaitkan Bismillah, maka walaupun pekerjaan itu adalah kecil, maka menjadi besarlah dia di sisi Allah. Ingat itu. Berapapun angkamu, sesungguhnya pada saat kamu kosongkan dirimu, dibagi kosong, hasilnya tak terhingga. Ingat itu, ya. Tapi pada saat berapapun amalmu, dibagi jumlah amal yang kamu lakukan, yang merasa beramal, kecillah hasilnya, sahabat. Ya, itulah kenapa Allah menyuruh kita memfanakan diri, mematikan diri, belajar mati di dalam hidup tadi sahabat, supaya berapapun bahkan dosa dibagi dengan 0, hasilnya tak terhingga. Tadi semua. Angka minus dibagi 0, hasilnya tak terhingga. Itu matematika. Ya. Artinya, itulah kenapa orang-orang kayak Robi'ah Adawiyah, Fudail bin Iyad, Syashiri Sakoti, Umar bin Khattab, dan kemudian di kita ada Sunan Geseng, Sunan Kalijaga, dan ribuan para waliullah datang kemuliaannya terkadang dari pintu yang sebetulnya dikatakan oleh orang adalah maksiat. Jadi masih mau menuduh Allah akan membakarmu. Nih Abah yang jamin. Ya. Kenapa? Karena Abah ngerti. Tuhan yang penuh kasih sayang itu mustahil. Tadi semua. Sebagaimana kamu sendiri kepada anakmu. Seburuk-buruknya anakmu. Maka kata tadi, kamu lebih kasih sayangmu adalah mendahuluinya, sahabat. Terutama seorang ibu. Ya. Seorang ibu itu adalah. Maka itulah tadi. Maka ada bahasa sorga di bawah telapak kaki ibu. Dari sahabat. Maka ayo cintai ibumu. Cintai ibumu. Tapi hai ibu, juga kau juga jangan lupa. Kau pun adalah anak dari ibumu. Wahai nenek, engkau pun anak dari ibumu. Pada dasarnya. Ingat, kata Abah juga. Walaupun kita belajar mencintai. Tapi sebenarnya anakmu bukan anakmu. Ini harus dipahami. Maka marilah, karena anak kita bukan anak kita. Inilah yang menjadikan persoalan kenapa kalian tidak bisa membuat anak kalian adalah hidup bahagia.
Karena kalian terlalu miliki anakmu itu. Begitu kalian menganggap anakmu itu milik kalian, Allah melepaskannya. Sahabat, maka marilah. Kurang apa contoh Nabi Nuh dengan Kan'an. Dan Allah yang mengatakan, ya Nuh, Kan'an laisa min ahli. Dia bukan keluargamu. Dia bukan anakmu. Ingat itu. Ya sahabat. Maka kurang apa indahnya Al-Quran. Seorang ayah yang soleh dengan istri yang gak soleh. Dan anak yang gak soleh. Nabi Nuh namanya. Seorang suami yang soleh, Nabi Lut. Dengan istri yang tidak soleha dan anak yang tidak soleh, Nabi Lut. Sahabat. Tapi ada seorang wanita yang soleha, Aisyah, menikah dengan Fir'aun yang tidak soleh, selamat. Maka siapapun kamu tidak ada alasan untuk pulang pada Allah. Walaupun suamimu, wahai perempuan, jangan jadikan alasan suamimu adalah tidak beriman. Dan lantas kau mengatakan, wah suami saya juga hancur. Maka saya pun akan hancur. Inilah kesalahan. Walaupun Al-Quran mengisahkan tentang keluarga ideal. Ibrahim suami yang soleh. Untuk istri yang soleha. Dengan anak yang soleh. Itulah Ismail dan Yakub dari semua. Ya. Apa namanya? Ishak sahabat. Jadi marilah kita pahami. Jadi dari bikana makana biyakunu mayakunu ini jelaslah sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya segalanya datang dari maka, apalagi baknya itu adalah, maka ada hukum bak di sini ada sahabat ya, apa namanya, bahwa ada bak zaidah, ada bak asli, ada bak isti'anah, ada musahabah ya. Maka disinilah kenapa kita adalah apa namanya dikatakan oleh baginda Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u ya. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala kebaikan tidak ada dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena dia adalah fahuwa aqta'u wa abtaru, adalah wa azzamu. Karena di sini artinya adalah nakisun wa qalilul barakati. Artinya nakisun wa qalilul barakati tanpa bismillahirrahmanirrahim. Jadi maka itulah kenapa sebelum makan, sebelum apa baca bismillahi syafi, bismillahi kafi. Bismillahi ma'afi. Bismillahi ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwas samiun alim. Kemudian baca bismillahi majreha wa mursaha pada saat kamu jalan. Pada saat melakukan sholat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tadi semua. Tapi pahami. Kalau kamu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tapi masih menganggap Allah itu menyiksamu, membakarmu dalam neraka jahanam, berarti gagallah penilaianmu kepada Tuhanmu yang bismillahirrahmanirrahim itu. Padahal bismillahirrahmanirrahim ini Abah menulis dalam beberapa catatan kaki ya dari kitab adalah Tankihul Qaul Al-Hasis fi Syarhi adalah Lubbabil Hadis karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Abah sudah membahasnya dalam bawah huruf ba dari kata Bariul Baroya. Itulah kenapa bismillahirrahmanirrahim itu mulia. Itulah kata bismillahirrahmanirrahim itu akan menghapuskan neraka jahanam, neraka jahim, neraka wel, neraka syakor. Kan itu hanya istilah-istilah Tuhan. Dalam rangka sekolah buat mendidik kita menjadi baik. Kalau tidak rugi, kamu tidak akan ngerti untung. Itulah neraka. Kalau kamu tidak kena musibah, kamu tidak akan mengambil manfaat daripada apa musibah itu. Itulah neraka. Kalau tidak berada pada kegelapan, kamu tidak akan mengerti bagaimana enaknya terang. Itulah neraka, kegelapan itu. Kalau tidak sakit, kamu tidak akan bisa mensyukuri sehat. Itulah sakit, itu neraka. Kalau seandainya tidak pailit, bagaimana kau akan merasakan rizki yang kecil dari Allah pada saat kamu tidak mengerti. Sesungguhnya pailitmu itu adalah neraka. Yang Allah ingin mendidik supaya hatimu berhati tapi tak merasa. Nah disinilah. Sehingga kita dengan nikmat yang kecil akan merasakan nikmat yang besar. Maka disitulah sahabat pada saat kamu ngasih diminumi potrowali, dikasih potrowali, maka begitu minum air putih, engkau akan merasakan manis air putih itu. Setelah kau mengalami kepahitan, setelah engkau mengalami kegagalan, setelah engkau mengalami musibah, setelah kau mengalami masalah, setelah engkau lepas dari sakit gigi, aduh ya Allah terima kasih. Setelah kami selesai dari penyakit matamu, terima kasih jelas ya Allah. Itulah sahabat. Neraka itu Allah bicara itu sebetulnya. Ya.
Allah sedang ingin membuat kamu itu bisa bersyukur dengan nikmat kecil. Karena tadi baginda Nabi bersabda, "Malam yaskuril qalila lam yaskuril katsira." Kamu tidak, pada saat kamu tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang kecil, dijamin kamu tidak akan bisa bersyukur dengan nikmat yang besar, sahabat. Jadi bicara neraka di situ sebetulnya pendidikan, tarbiyah. Ya, dan kita harus mengerti maksud-maksud Allah. Apalagi kalau Allah sudah menyampaikan, ya, bahwa di dalam berbagai ayat, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masyalin. Ya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Aktsara syai'in jadala, banyak membantah. Maka banyak ayat dalam Al-Quran bahkan manusia disesatkan oleh perumpamaan. Banyak manusia tersesat dengan perumpamaan Allah. Contoh tadi, menganggap Allah itu penyiksa. Bagaimana mungkin? Dia dengan segala lautan rahmatnya. Itulah kenapa dia utus Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau Muhammad aku utus sebagai kasih sayang daripada isi alam ini. Tadi semua. Pada saat kamu melihat bagaimana adakah garam, kau merasakan wahai ibu, bagaimana indahnya dapurmu. Ada merica, ada adas, ada lengkuas, ada jahe, ada ketumbar, ada bawang putih, ada bawang merah. Nikmat mana yang kau dustakan? Tadi sahabat. Sesungguhnya Allah itu hanya ingin menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Maka dia cerita tentang neraka itu. Supaya engkau mengerti. Dan engkau mengambil sekolah dari segala apa yang tidak kau sukai. Karena disinilah sesungguhnya adalah Allah mengajarkan kepada kita tentang perkara-perkara. Kalau kita hanya menyukai apa yang kita sukai, maka kita tidak akan pernah mengerti tentang hakikat ketuhanan itu. Misalnya kita hanya tahu untung, dan kita hanya mau tahu untung, dan tidak mengerti dan merasakan rugi. Maka bagaimana kau akan menghargai keuntungan itu dari Allah? Itu sebetulnya yang disebut neraka. Jahanam itu. Tadi sesungguhnya. Pahami ya. Itulah kenapa. Neraka itu api. Apa yang tidak dimasak oleh api. Bahkan kata Abah. Kita dari tanah. Tanah itu pada saat dia tanah nggak ada artinya apa-apa. Kemudian dipadu dengan air. Jadilah dia tanah lempung. Kemudian dia dibentuklah menjadi kendi. Dibentuklah menjadi genteng. Dibentuklah menjadi bata. Maka ditiup dengan angin. Maka keringlah dia. Maka keringlah dia. Setelah kering, dibakar oleh api. Jadilah tembikar yang bagus. Bata merah yang kuat. Genting yang bagus. Itulah neraka. Jadi neraka itu untuk mendidik kita. Maka di Jawa Barat ada lagu terang-terang kolentrang. Hidup ini seperti terang-terang kolentrang. Kita ini antara terang dan gelap, antara baik dan buruk. Tadi semua, surga dan neraka. Terang-terang kolentrang, silondok paeh, nunutan, tikus rukana, durukan. Durukan itu api. Mengisahkan tentang terang-terang kolentrang, silondok. Londok itu bunglon. Karena kita ini manusia, ngaku hamba Allah tapi masih hamba jin. Masih hamba setan. Masih hamba iblis sebenarnya. Kalau kita sadar. Kalau kita masih menyukai orang karena dia mencintai kita. Dan membenci yang membenci kita. Itulah kita di situ itu sebetulnya masih iblis. Kita ini tadi, kalau kita selalu memaksa orang itu mau sesuai dengan keinginan kita, berarti kita ini belum mengerti tentang hidup. Ya, kalau kita ini selalu mengharapkan apa yang kamu inginkan, berarti kita belum mengerti. Ya sahabat. Maka disinilah Allah ciptakan neraka untuk belajar dan memahami. Karena setiap hari ibu-ibu sayuran hijau kemudian dimasak, jadilah masakan enak. Seorang chef, ikan bakar, apapun. Maka sesungguhnya api itulah guru daripada semua makanan itu. Neraka lah guru surga itu sahabat. Penderitaanlah guru kebahagiaanmu itu. Kesusahan itulah guru daripada. Maka tadi di sebalik kesulitan ada kemudahan. Kemarin Abah sudah bahas. Dalam satu tadi apa namanya dalam satu kesulitan ya ada kemudahan. Kemarin apa namanya waktu kata Allah apa alam nasrah pama ya'mal mis'a apa namanya
Allah berikan kepadamu, ya. Alam nasrah laka sadaq wa dhananka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Di situ pun sebetulnya Allah sudah jelas. Kesulitan itu, surat Al-Insyirah itu bukan untuk menyusahkanmu. Kenapa alam nasrah itu menggunakan istifham? Adalah untuk digunakan bertanya, kalimat bertanya takriri, supaya Allah ingin menegaskan. Penegasan yang paling tegas itu adalah dengan bertanya. Itulah istifham dari sahabat. Maka disinilah harus kita paham. Maka di dalam surat Al-Insyirah, ya, yang Abah suka bahas tentang surat Al-Insyirah tadi semua, ya, bagaimana begitu jelasnya Allah memberikan kemudahan kepada kita adalah fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri usra. Ya. Maka di situ ada dua isim ma'rifat dan ada dua isim nakirah. Gitu. Kemarin kita sudah bahas tapi nggak soalan lagi. Dua isim ma'rifat itu berarti satu persoalan. Satu persoalan itu dari dua isim ma'rifat. Tapi satu. Tapi dua isim nakirah berarti ada dua solusi. Di sebalik ada. Makanya kita kemarin sudah bahas, ya, tentang makna ini, ya, yang begitu jelas kepada kita adalah bagaimana kita memahami firman ini dengan baik tadi semua, ya, bahwa sesungguhnya dalam di sebalik kesulitan itu adalah ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita tadi semua, ya, yang yang harus kita pahami dengan baik tadi semua, ya. Kalau tidak berarti kita ini adalah akan tertipu tadi semua, ya. Itulah mana bismillahirrahmanirrahim, ya sahabat. Tadi semua adalah bahwa mana bismillahirrahmanirrahim ini adalah dari mulai baknya ada bariul baroya. Dari kitab Tankihul Qaul Al-Hasis ada fi syarhi lubabil hadis ini bahwa shinnya adalah satarul khotoya, adalah Allah itu adalah penutup kesalahan manusia. Jadi kalau begitu apa yang kamu takutkan? Aja. Maka pantas para aulia Allah, orang dikasih Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yazanun, ya, karena sesungguhnya tadi semua kekasih-kekasih Allah itu tiada lagi, karena saking percayanya dengan kata bismillahirrahmanirrahim, selamatlah kamu sebenarnya, kan tadi semua. Maka baknya dalam baca bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan bariul baroya, pencipta. Shin satarul khotoya adalah penutup kesalahan manusia. Adalah huruf mimnya di sana adalah menggambarkan bagaimana huruf mim adalah di sana adalah dijelaskan adalah tentang al-manan bil atoya, yang dermawan. Bahkan Allah mengatakan adalah Allah salah satu asma Allah Al-Karim. Al-Karim itu nama Allah. Dia adalah memberi kepadamu tanpa kamu minta. Itulah Al-Karim. Dermawan, sahabat. Dari kenapa Allah menjukai orang dermawan? Karena Allah itu dermawan. Maka itu anna uhibbu ala syakha. Aku mencintai orang-orang dermawan, sahabat. Maka itulah kenapa kalau kamu ingin segera dijemput oleh Allah dengan cinta Allah, maka disitulah kalau kamu mau takwa tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, ayo, kalau kamu ingin dicintai Allah, maka ahsin kama ahsanallahu ilaika. Yang pertama, banyaklah infak sedekah. Yang kedua adalah tahanlah marahmu. Karena pada saat kamu marah, pada sesungguhnya kamu itu belum paham dari semuanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan manusia. Itulah. Maka di ayat yang lain, alladzina amanu wa hajaru wa jaru fi amwali. Ayo berkorbanlah. Iman dan hijrahmu itu membutuhkan amwal, harta. Tadi. Bahkan dalam lan tanalul birra hatta lan, Allah menggunakan nun, artinya tidak akan pernah kamu disebut orang beriman sebelum kamu mengeluarkan apa yang kamu miliki. Kan tadi Allah itu dah huruf mimnya adalah al-manan bil atoya, artinya yang dermawan, yang murah hatinya dan murah pemberiannya, murah maafnya, sahabat. Yang kata Abah, yang berkaitan dengan makhluklah yang susah. Kalau Allah maha pemaaf, makhluk. Nah inilah kenapa yang tadi Abah bahas. Kenapa kita ini akan diulang lagi, diulang. Karena
hubungannya dengan manusia, bukan dengan Allah. Ingat kata Abah juga, dosa dengan Allah itu walaupun sebanyak buih di lautan, kata Allah, sebanyak pasir, sebanyak jumlah makhluk yang bernafas, Allah akan memaafkan segala kesalahanmu. Pahami itu. Allah memaafkan kesalahanmu. Tapi sebiji zarah kepada manusia, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Maka disinilah persoalan kita. Kebanyakan adalah hakul adam, bersaitan dengan manusia. Janji kita, kebencian kita, kemarahan kita. Karena kita belum memahami tentang neraka itu sendiri. Yang harus kita pahami. Maka dijelaskan adalah oleh Allah juga adalah tentang bahwa huruf mim dan huruf Allah adalah kasyiful balaya, ada penyingkap kesusahan, ya. Maka itulah kenapa pada saat engkau tidak gelisah, sebutkan namanya di hatimu. Itulah Abu Bakar As-Siddiq pada saat ketakutan di Gua Hira berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat supaya aku tenang." Maka wahai Abu Bakar, sebutkanlah di hatimu nama dia. Allah, Allahu, Allahu, Allah di hatimu. Dengan penuh kerendahan, dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepasrahan. Allahu, Allahu, Allahu. Bagaimana ya Rasulullah kalau aku lupa? Ingatkan kembali saja Abu Bakar. Maka disinilah sekarang Thariqat Naqsabandiyah menggunakan zikir hopi, menyebut nama asma di hati. Tapi ayo tinggal leburkan bagaimana, betapa butuhnya kita, fakirnya kepada kita. Ingat, kita ini ada yang diadakan. Berarti dialah yang sebenarnya ada. Dia yang sebenarnya ada, yang dapat menolongmu, yang ada, yang diadakan itu. Kamu tidak punya daya dan kekuatan kecuali diberikan daya oleh dia. Kamu tidak bisa melihatnya kecuali engkau diberikan basor oleh dia. Kamu tidak bisa mendengar kecuali dengan sama dia. Kamu tidak bisa berkalam kecuali dengan kalam dia. Maka ayolah ikhlas hari ini. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ayo jadikan tubuhmu Muhammadin nabiyya wa rasul. Ruhmu adalah Muhammad. Tubuhmu pun Muhammad. Muhammad Dhahir dan Muhammad Batin. Ya. Dan ruhmu adalah cipratan dari Ahad yang bernama Ahmad. Sahabat. Ya, pahami. Jadi dijelaskan lafaz Allah adalah kasyiful baloya, penyingkap kesusahan. Sebutkan di hatimu. Pada saat engkau takut, sebutkanlah di hatimu. Dengan penuh pengharapan kepada dia. Allah. Maka disinilah di multajam Allah. Kamu harus bicara. Untuk apa? Menghapuskan catatan karmamu dengan manusia. Di kehidupan ini, kehidupan lalu, kehidupan yang lalu. Karena itulah penghalang kamu. Bukan Allah. Allah tidak akan terhalang oleh apapun. Tapi kita terhalang oleh diri kita dengan apa? Di antaranya karena terhalang dengan dosa sesama manusia di antara kita. Karena manusia bukan maha pemaaf. Manusia bukan maha pengampun. Manusia bukan Ra'ufur Rahim. Manusia tidak Ghafurur Rahim. Dan manusia bukan As-Sabur. Tidak akan memiliki kesabaran untuk mengampuni. Maka oleh karena itulah lebih baik kita jadi jiwa pemaaf supaya dimaafkan. Marilah jiwa yang sabar supaya orang lain sabar kepada kita. Dengan kesalahan-kesalahan kita. Sahabat. Inilah kunci-kunci yang harus dipahami. Kata Ar-Rahman adalah mu'tiul atoya. Maka pemberi segala pemberian. Coba. Kurang apa? Kata Abah. Kalau kamu masih punya anggapan, Mas Usman, bahwa neraka jahanam itu akan membakar kamu. Berarti kamu belum kenal pada Allah. Dari semua. Ya. Dan kau telah membenturkan neraka jahanam itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, aku ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, bukan bi asma. Namakulah. Tadi maka dikatakan. Kata Allah itu adalah kasyiful baloya. Penyingkap kesusahan musibah. Tadi. Penderitaan. Sebutkan di multajam hatimu. Tangguhkan lidah. Rapatkan gigi. Bicara bukan dengan lisan dohirmu. Tapi dengan lisan batin. Ya. Inilah yang mungkin barangkali hari ini selalu. Ya Allah, ya Allah. Atau dikit. La ilah. Sekarang cukuplah. Tadarru'an. Dengan tadarru. Dari semua. Dan penuh dengan rasa fakir pada Allah. Kenapa fakir? Karena aku tidak ada kalau bukan adanya dia. Asbak kayu ini enggak ada kalau bukan adanya kayu. Kayulah yang dahulu sebelum adanya asbak kayu. Inilah yang harus dipahami sahabat. Kita pun sama. Dialah ada
yang sudah ada. Sebelum kata ada, itu ada. Karena kita ada yang diadakan, bukan ada yang sebenarnya. Maka disitulah dengan penuh penghambaan. Karena kamu ada yang diadakan. Tinggal kamu leburkan, buat frekuensi, satukan frekuensinya. Supaya kamu ada vibrasi dan ada resonansi. Di situ sebetulnya kuncinya. Jadi itulah. Kemudian kata Rahman adalah Mu'tiul Ataya, Maha Pemberi. Dan kata Ar-Rahim adalah Ghafirul Khotoya, pengampun segala kesalahan. Terus di mana kamu akan dibakar api neraka jahanam itu, Mas Usman? Tadi semua orang yang masih menganggap Allah itu bahkan menyiksa kamu, membakar kamu, itu na'udzubillah, summa na'udzubillah, telah menuduh Allah bukan pada tempatnya. Padahal dia sudah mengatakan semuanya sudah ditutup dalam satu kata, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kenapa isi Al-Quran, kecuali surat At-Taubah, diawali Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kalimah yang diajarkan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi kepada kita adalah kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Karena tanpa bismillahirrahmanirrahim bahwa aktau wa abtaru wa azzamu adalah memiliki makna yang sangat nakisun wa qalilul barakah, sedikit barakah tanpa bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, seumpama adalah kuda yang tidak punya ekor, sahabat. Ya. Dan disinilah yang harus pahami. Nah, tinggal kita bagaimana memahami mati tobi'i, mati maknawi, mati syirri, mati hisi. Ada fana fil bako, ada fana filah, fana fil fana, fana fil syariah. Itu saja. Untuk meleburkan kamu. Kamu tidak ada, dia yang ada. Kamu ada, dia tidak ada. Itu masalahnya. Kenapa kamu harus menekuk lidah, mematikan lidahmu dari semua, ya. Nah ini ya, makanya kalau seandainya ini sudah kamu pahami, indah sahabat, ya. Maka keindahan dari semua, ya. Jadi insya Allah, jadi sebenarnya disebut neraka itu tadi. Maka kata Allah, di sebalik neraka ada surga. Itu di sebalik kesulitan ada kemudahan. Nah, itu di sebalik kegelapan itu ada cahaya. Tadi semua, ya. Maka Allah berfirman dalam sebuah ayat sahabat yang tadi semua, ya. Maka tadi harus dipahami tentang perumpamaan tadi dari Allah. Ada satu ayat yang Allah ingatkan adalah inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya tidak ada kekuatan bagimu, hei iblis. Siapa iblis itu? Adalah pikiran buruk iblis itu. Hei pembisik, hei diri palsu, hei diri ego, hei jasad, gitu kan tadi. Yang mudah marah karena orang menjelekkanmu, karena orang menghinamu, karena orang memfitnahmu, karena orang tidak menghormatimu, karena orang tidak turut sama kamu, karena orang pendapatnya berseberangan dengan kamu. Berarti sesungguhnya itulah diri palsu. Itulah sesungguhnya yang bisa membuat kamu neraka. Rasa tersinggung, itulah neraka. Marah, itulah neraka. Sahabat. Nah inilah. Maka marilah kita, tadi kata Allah, wal kadiminal ghaid, kamu harus mampu menahan marah, wal afina anin nas, dan maafkanlah manusia. Barulah kamu akan pindah. Di sebalik kegelapan itu ada cahaya. Maka manusia hanya akan dituntut oleh dua hal. Tadi semua. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Dari neraka menuju surga, dari kesulitan menuju kemudahan, dari semua, ya, dari sakit menuju sehat, dari rugi menuju untung, dari marah menuju sabar, dari syirik menuju tauhid. Maka berpindah, dan orang-orang yang tutup walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dulumat, dari sabar menuju marah. Maka disinilah mari kita lepaskan jiwa palsu kita, ya. Jiwa palsu kita. Maka disinilah fa inna ma'al usri yusran, adalah fa-nya adalah harful istinafin, sebenarnya inna adalah harfu taukidin. Maka sesungguhnya karena inilah persoalan manusia belum percaya. Inna itu digunakan kan orang nggak percaya di sebalik neraka itu surga. Itu sebetulnya. Di sebalik kerugian itu untung sebenarnya. Di sebalik kegagalan itu berhasil sebenarnya. Di sebalik kemarahan itu adalah hikmah yang dalam pada dirimu itu. Itulah neraka.
Itulah. Maka tadi dikaitkan dengan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Kamu tidak bisa melihat dari orang yang menghinamu itu adalah Allah gitu, sedang mendidik kamu. Kamu tidak melihat dari orang yang mengambil hakmu itu Allah sedang mendidikmu. Itulah neraka. Kau bisa kompromi dengan itu. Tidak terjebak kepada Ya'juj wa Ma'juj. Maka kau akan surga, sahabat. Inilah kenapa. Jadi sekali lagi, sahabat Mas Usman, kalau Allah bicara nar, di sebalik nar itu nur. Tidak ada nar yang berpisah dengan nur. Ingat itu. Inilah nar dan nur. Inilah malaikat. Tadi ini maka disebutkan iblis itu gurunya malaikat. Tadi semua. Ya, tadi semua. Sifat api nafsu amarah lah guru daripada nafsu lawamah. Nafsu mulhimah. Bahkan nafsu mutmainah tidak ada tanpa dididik oleh nafsu amarah ini. Maka kata apa? Iblis, neraka itu adalah sekolah. Iblis juga gurunya. Nah itu, neraka itu adalah sekolahan untuk kita bisa pulang pada Allah. Tadi semua. Maka selalu kata apa? Kalau seandainya tidak ada iblis dan neraka, tidak ada bisa manusia pulang pada Allah. Ingat itu. Kalau tidak ada penderitaan, kamu tidak akan pernah mengambil hikmah dari kekalahan itu. Maka disinilah sahabat. Ambillah semuanya sebagai pelajaran dalam hidup. Neraka itu. Apa bahagia dengan neraka. Setiap ketemu neraka, tanjakan, percayalah. Itulah bagaimana si Kabayan tersenyum pada saat ada neraka. Dan Allah pun sudah mengutakan neraka itu pada saat ada badan dan pada saat ada badan dan ada langit dan bumi. Berarti masih ada badan dan ruhmu. Ada jasad dan ruhmu. Fa'amal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafirun wa syahikun. Ya. Fa'amal ladina syaku dan orang-orang yang celaka fapinnari lahum fiha zafirun, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan jeritan kekecewaan karena rugi, jeritan kekecewaan karena dibui karena kamu telah berbuat salah, jeritan kekecewaan karena kamu adalah ketipu, jeritan kekecewaan, padahal itu semuanya sekolah. Neraka itu sekolah. Sekali lagi kata, maka itulah jin, iblis gurunya para malaikat itu mana kata Nabi bahwa sesungguhnya mereka para malaikat itu gurunya adalah jin. Sesungguhnya hawaun, maun, turabun gurunya adalah narun, kata Abah juga. Tidak ada guci yang indah tanpa dibakar di penghujungnya oleh api. Tuh sahabat, setelah dibakar oleh api, setelah kamu dikusruk karena durukan, karena kamu udah tadi terang-terang kolentrang si londok, si bunglon yang jatuh ke api, bahasa Indonesianya. Siapa bunglon? Ya kita. Terkadang iblis, terkadang jin, terkadang setan. Maka itulah bunglon. Si londok paeh nunutan, dikusruk karena durukan, karena masuk ke dalam neraka. Durukan itu api. Untuk apa api itu? Mendidik kita. Supaya tadi nasi goreng matang, supaya sayuran matang, supaya buah-buahan juga matang tanpa matahari. Tidak ada matang, tanpa masalah kamu tidak akan hebat. Tadi semua. Kalau tidak ada kamu dididik dengan beban yang latihan. Kayak orang mengangkat barbel. Pertama kuat 10 kilo. Itulah. Kamu naik lagi 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Lama-lama 100 kilo kamu angkat. Di sebalik kesulitan ada kemudahan. Itulah. Pak inna fa'nya itu adalah harfu istinafin. Innanya harfu taukidin. Adalah hanya untuk penguat. Ya. Maka ma'a adalah dorof tadi. Fa inna ma'al usri usra. Nah disitu kenapa ada dua isim ma'rifat, adalah inna ma'al usri yusra. Maka usri itu kesulitan. Dan yusron itu artinya kemudahan. Itulah Abah jelaskan. Di dalam bahasa Arab kemudahan itu ada syahlun, ada yusrun. Tapi Allah di sini menggunakan yusrun. Tuh udah ketahuan bahwa segala apapun kesulitan begitu sandarkan dengan bismillahirrahmanirrahim, ternyata ada kesulitannya yang diisi dengan kemudahan. Ternyata masalah itulah gurumu. Inilah sahabat, pahami. Nar dan nur. Maka Allah sudah bercerita dalam Al-Quran. Di situ iblis, di situ jin. Jin itu api. Tapi malaikat itu adalah cahayanya. Dan jin itu adalah panasnya. Kamu butuh dua-duanya. Kamu tidak akan hebat tanpa api itu. Karena memang api itu guru daripada angin. Api itu guru daripada air. Air mendidih karena api, sahabat. Bahkan angin lahir dari api.
Api mengatakan, narun melahirkan hawaun, hawaun melahirkan maun, maun melahirkan turabun. Maka disinilah kesalahan iblis waktu dia mengatakan ana khairin minhu. Dia hanyalah api. Dia hanya melihat api sebagai api. Padahal Adam itu adalah api yang sudah menjadi angin. Angin yang sudah jadi air. Air yang sudah jadi tanah. Itulah. Makanya dia berkata, waktu dikatakan, qala ya iblis, malaka alla takuna malah tadi. Masyajidin, hei api, kenapa kamu ngomong sujud pada angin, air, tanah dan air? Gitu kata di semua. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin tadi. Min hamain. Sol dan hama. Karena tanah bercampur dengan air, tanah bercampur dengan air, itulah. Tapi gurunya adalah jin. Maka iblislah gurunya. Gitu. Di semua. Tanpa iblis kata apa? Iblis itu sparring partner pada kita. Siapa iblis itu? Ya Allah. Di semua. Hakikatnya. Jadi tidak akan ada yang bisa melawan iblis kecuali Allah sendiri. Maka bersandar pada Allah. Bersandar pada cahaya. Hilanglah kegelapan. Maka berarti kalau gitu neraka jahanam itu hanyalah untuk menyekolahkanmu. Tapi kamu harus mengerti hakikatnya. Mengambil pelajaran di dalamnya. Barulah kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tadi semua ya. Maka dikatakan kata Yusron adalah merupakan isrim inna muakhar. Mana khobar innanya ada jumlah dorob. Ya. Dan kata khodam inna muqaddam. Tadi semua ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudian bersamaan. Tadi ma'a. Tadi semua adalah. Maka di situ dorfu. Adalah dorfu makanin. Ya. Jadi inna itu artinya bersama. Tadi artinya bersama kesulitan, bersama neraka itu ada surga. Bersama sakit itu ada sembuh. Bersama rugi itu ada untung. Bersama miskin itu ada kaya. Bersama sulit itu ada mudah. Itulah tadi. Tadi fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Tadi semua sahabat ya. Jadi ya Allah indah sekali ya. Indah sekali Allah itu. Indah sekali. Tadi semua ya. Tinggal kamu bagaimana kamu bisa memahaminya. Bukan sebagai orang-orang yang hanya salah melihat Ya'juj wa Ma'juj. Jadilah kamu itu bermata satu. Tadi ingat untung, cemberut rugi. Ingat sehat, cemberut sakit. Nah inilah. Karena kamu tidak paham. Tadi semua ya. Nah itu ya sahabat yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana kita melepaskan tadi semua dan memahami. Dan itulah. Iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh. Nah, karena kamu ini justru sebaliknya benci pada iblis, malah akhirnya kamu nggak sadar. Iblis mensesatkan kita dengan apa-apa yang kau lihat jauh lebih indah. Bahkan Allah terhalang dengan uang 5.000. Allah terhalang dengan sepeda ontel butut. Tapi kamu naiklah Mercy. Tapi nampaklah Allah. Tuh, peganglah euro dolar. Kelilinglah dunia. Tapi nampaklah keindahan nur jamal Allah. Nur af'al Allah. Nur asma Allah. Nur sifat Allah. Ini udah susah. Yang dilihatnya neraka terus. Orang yang susah ini Abah boleh simpulkan. Karena benci dengan neraka. Abah jamin itu. Hari ini mari cintai neraka. Jangan takut neraka. Karena neraka itu sekolah. Untuk engkau justru bangkit. Jangan salah. Makanya tadilah kata Abah sih, kalau ustadz-ustadz kiai yang nggak ngerti hakikat ini bahaya sebenarnya. Hanya dia mengatakan sesuatu yang dia nggak pahami. Akhirnya dia hanya menakut-nakuti manusia. Kalaupun ibadah takut. Kalaupun dia ibadah pamrih. Hati-hati. Karena kamu nggak ngerti siapa Tuhanmu itu yang sebenarnya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Maka marilah kita lepaskan. Ya. Nanti di dalam firman ini sudah jelas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanu wa kafa bi rabbika wakila. Allah berfirman sesungguhnya tidak ada kekuatan bagimu hai iblis, hai kesulitan, hai masalah kecuali engkau menjadi hamba-hambaku yang mukmin. Ya kon iblis giginya taringan lagi kamu mah tadi semua. Nah inilah. Maka tadi begitu sebutan iblis ada tanduknya lagi ada di situ. Inilah. Akhirnya manusia terdoktrin dengan hal-hal yang sebenarnya. Tidak yang sebenarnya kepada Allah itu. Maka marilah kita maka di ayat ini jelas fa'amal ladina syaku fa finnari lahum fiha zafirun wa syahikun.
Dalam hal lagi orang-orang yang celaka tadi, orang-orang yang celaka udah jelaskan. Papi nari lahum biha, maka tempatnya di dalam neraka. Ya pasti sulit, kesulitan neraka itu, rugi tadi, sakit, masalah. Karena ego kita itulah yang menjadikan masalah. Khalidina fiha madamatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Tuh coba kata Allah. Orang yang tadi sudah menderita neraka itu khalidina fiha madamatis samawati wal ar, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Tuh, kemarahan kamu itu, kerugian kamu itu, di penjara kamu itu akan ada selama masih ada jasad dan ruh. Artinya lagi ngomongin kamu lagi hidup, neraka itu. Allahu Akbar. Supaya kamu bahagia. Karena di sini ada jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurba, jannatul ma'wa pada ruh jismanimu, jannatul na'im di hatimu, kedamaian, ketenangan. Jannatul firdaus ada di fuadmu, jannatul qurba di sirmu. Kapan? Sekarang semuanya. Berarti kalau begitu sekarang pun kau bisa menatap wajah Allah. Maka tadi, ayo naik Mercy, ayo keliling dunia, ayo punya duit, pandanglah semuanya. Allah semuanya. Ini udah rumah gubuk, ngontrak, susah, penyakitan, banyak hutang, slot, judi online. Pak, terus mau apa? Itulah neraka. Aduh, kamu yang ciptakan neraka sendiri. Wa amal ladina su'idu fabil jannati khalidina fiha madamatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuk. Ata'an adalah ghair majdudin tadi. Wa amal ladina su'idu, dan orang-orang yang bahagia. Ya, su'idu bisa atau dibaca adalah su'idu, ya. Fabil jannati khalidina fiha madamatis, sama surga juga selama masih ada badan, langit dan bumi. Artinya apa? Kalau langit itu ruhmu, bumi ada badanmu. Surga masih ada langit dan bumi, Pak. Ruh dan badanmu, neraka pun masih langit dan bumi. Tadi lapar gitu contoh. Kenapa kata Abah juga manusia itu harus diulang? Karena tadi, karena ruh itu tidak bisa ditempeleng, ruh itu nggak bisa dicubit. Ruh orang yang pernah menyakiti orang tidak akan rasa sakit. Tapi pada saat dimasukkan lagi ke tubuh, rasa lapar, rasa sakit disakiti, rasa senang kamu dibagi, rasa menyayang, itulah bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Itulah tujuannya kamu diulang. Karena hanya tubuhmu yang bisa merasakan sakit. Karena tubuhmu yang bisa merasakan penderitaan. Pada saat kau dihina. Nah disinilah kamu harus lulus. Maka hari ini kau lulus, lepas dari kebaju palsumu itu, maka hari ini pun kau surga sebetulnya. Nah, yang Allah katakan wa amal ladina su'idu, dan adapun orang-orang bahagia, fabil jannati khalidina fiha madamatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuk. Tadi semua tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Rasa kenyang itu selama ada perut. Gitu. Rasa nyaman. Nah, itu. Maka kembali lagi nanti lepas ruhnya. Balikin lagi ke cangkang. Kenapa? Masih belum beres urusannya. Karena engkau ingin dibawa kepada Allah. Bukan lagi membawa. Bukan lagi kepada kamadatu. Bukan pada rupa datu. Tapi harus kembali pada alam tanpa bentuk dan wujud. Itulah arupa datu. Asal kosong kembali pada kosong. Ya. Inilah. Asalnya kamu ada yang diadakan, kembalikan kepada yang ada. Asalnya kamu yang diadakan, dikasih daya, kembalikan kepada yang punya daya. Asalnya kamu adalah kosong, tidak punya ilmu, kembalikan kepada yang punya ilmu. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Surga kamu di sini. Dan setelah itu, kehidupanmu. Di mana, Mbak? Apakah sudah selesai nggak ke sini? Ke sini. Karena kamu akan menikmati yang hari yang tidak ada lagi kesulitan. Itulah al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila daril baqa. Kamu hanya menerima kenikmatan, lahir lagi menerima kenikmatan. Terus semua. Setiap hari semakin indah, setiap hari semakin nikmat. Makanan yang kau makan semakin nikmat, semakin nikmat. Tapi kalau belum, maka akan turun naik. Itu saja. Ya. Maka sekarang manusia sedang belajar berproses turun naik. Yang sudah surga bisa neraka. Yang neraka bisa surga. Balik lagi neraka.
surga. Nah itulah kalau kamu hanya menipu. Kalau kamu senang untung, nanti rugi, kamu menderita lagi neraka. Tuh. Tapi kalau kamu sudah untung itu surga, neraka juga surga, kapan lagi ada neraka? Maka itulah kata Allah, wa syari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhat. Surga yang seluas langit dan bumi. Mana nerakanya? Habis sama surga. Mana siksanya? Habis sama bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Mana marahnya Allah? Habis sama kasih sayangnya. Gitu. Maka selalulah setiap pagi tekuk lidahmu, rapatkan, ya Allah, aku berlindung dari murkamu dengan kasih sayang. Aduh, kata Allah, dia anak nih ngerti nih. Ya Allah, aku berlindung dari kemarahanmu dengan kasih sayang. Selalu begitu. Karena kasih sayang yang melebihi segala. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim semua. Ya. Mari kita rasakan kenikmatan itu hari ini, sahabat. Bertemu dengan Allah bukan nanti, hari ini. Saat ini, di saat ini. Karena harimu tentang kemarin dan hari ini. Hari esok. Misteri kepadamu. Tadi semua. Ya. Itu saja barangkali. Nah ini ada kalau udah air mata sudah keluar, apa sudah nggak bisa ngomong. Tadi semua. Hanya rasa yang memumbung, yang meninggi-tinggi. Ya. Sehat semua, berkah semua, bahagia semua. Tadi semua. Tidak ada lagi yang Abah inginkan. Abah bukan orang baik, tapi ingin. Walaupun barangkali dengan sedikit kebahagiaan ini, ingin berbagi kebahagiaan. Tadi semua. Karena kebahagiaanmu pada Allah, bukan pada apapun milik dia. Percayalah. Kalau kamu sudah bersama dia, apa yang tidak dia miliki menjadi milikmu. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.